disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati. Si tersangka merasa direndahkan oleh korban dengan cara korban melihat secara sinis ke arah pelaku. Saya kaget ya dengar katanya suami saya sinis, katanya suami saya meludahi gitu. Enggak, yang ada kebalik ya. Dengan ancaman hukuman untuk pasal 338 KUHP yaitu maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman selama 10 tahun. Nggak terima kalau cuma 15 tahun ya, minimal 20 tahun lah gitu. Minimal 20 tahun. Minimal 20 tahun. Yang nggak bisa berkata-kata apa lagi ya gitu kan. Rasanya saya pengen dihukum mati langsung di situ. Itu yang mau saya sampaikan langsung ke dia, udah deh. Halo Sobat Kompas TV, berjumpa dengan saya Jocelyn Valencia. Dan Sobat Kompas TV, baru-baru ini publik dihebohkan dengan pembunuhan salah satu aktor laga di serial Mak Lampir, Mas Sandi Permana. Dan saat ini sudah ada bersama saya istri dari almarhum Mas Sandi, ada Mbak Ade Andriani. Halo Mbak Ade. Halo. Mbak Ade, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Sebelumnya Kompas TV mengucapkan bela sungkawa, berduka cita yang sebesar-besarnya atas apa yang menimpa Mbak Ade dan juga keluarga. Mbak Ade, sebetulnya kronologi kejadiannya itu seperti apa? Kalau kronologi kan saya tahunya langsung dari warga ya, karena kan saya nggak tahu pastinya karena saya masih di rumah. Tahu-taunya saya udah dipanggil gitu, disuruh ke rumah sakit. Saya tanya kenapa, dibilangnya enggak, Om Sandi jatuh, dibilangnya aja kayak gitu kan, dibilang jatuh. Ya udah saya keluar, pas saya lihat di motor suami saya penuh darah. Saya bilang kenapa? Enggak, jatuh. Ya udah saya langsung buru-buru ke rumah sakit kan. Pas ke rumah sakit saya lihat suami saya tuh udah terbaring gitu, udah dengan penuh darah gitu. Penuh darah, terus saya ajak bicara, cuman dia masih belum respon kan. Saya tenangin, saya bilang kuat ya, saya bilang gitu kan. Terus dia respon, cuman ngangguk aja gitu. Saya tenangin lagi, saya mau tanya, ini pelakunya siapa? Dia mau ngomong, cuman nafasnya kan udah setengah sadar. Lalu dirujuk ke rumah sakit kedua. Dalam perjalanan itu sebelum menuju ke rumah sakit kedua, saya taruh dia di pelukan saya, suami. Ada sekitar 2 menit lagi mungkin sampai rumah sakit, dia meninggal di pelukan saya. Oh, jadi memang awalnya itu warga yang ada di sekitar itu bilangnya jatuh. Enggak, karena tetangga bilangnya kan jatuh karena mungkin takut saya shock atau apa gitu kan, jadi dibilangnya jatuh, suruh buru-buru ke rumah sakit gitu. Jadi sebelumnya Mas Sandi juga sempat berbicara dengan Mbak Ade ya, masih dalam perjalanan? Iya, masih saya tenangin, saya bilang istighfar, saya bilang gitu kan. Dia cuma masih berontak, mungkin kesakitan gitu ya, jadi ya 2-3 menit lagi hampir sampai di rumah sakit, ya dia udah ngembusin napas terakhir di pelukan saya. Kalau cerita yang Mbak Ade dengar dari warga sekitar itu seperti apa, Mbak? Yang saya dengar katanya dia awalnya sih dia bilang katanya setelah kejadian itu suami saya langsung jalan minta pertolongan. Pas minta pertolongan katanya dia sembari menyebut nama pelaku. Itu yang saya tahu kan awal. Kalau untuk permasalahannya itu saya nggak tahu kan. Saya tahunya cuman dibilangnya ya dia setelah kejadian dia mau minta pertolongan gitu kan sama warga, tapi dia sempat menyebutkan nama pelaku. Pelaku tinggal dekat sini ya, Mbak? Dekat. 100 meter dari rumah? Iya, 100 meter dari rumah. Kalau dari Mbak Ade sendiri kenal dengan pelaku? Kenal, karena kan kita ya sama bertetangga udah lama ya gitu kan, ya saling kenal. Cuman kan memang pelaku kan orangnya tertutup, nggak berbaur sama warga, mau bertemu juga nggak ada bertegur sapa, nggak. Jadi pelaku memang orangnya tertutup sekali ya? Iya, tertutup. Bagaimana dengan istri pelaku dan juga anak? Ya, istri pelaku sama anak memang kita dekat ya.
apalagi sama istrinya, kalau setiap hari itu pasti selalu ketemu sama istrinya itu. Kadang kalau misalnya saya sedang antar anak sekolah berpapasan gitu, sambil ya apa teriak-teriak kemana gitu, kadang suka kebut-kebutan kalau apa sih pulang ini nganter anak sekolah gitu, sama istrinya mah deket. Oh, jadi memang kalau dari cerita Mbak Ade lumayan dekat ya hubungannya, seperti ya tetangga pada Iya, umumnya. deket. Kemudian pasca kejadian kemarin bagaimana Mbak istri dan juga anaknya? Apakah sempat menghubungi Mbak Ade, sempat berkomunikasi lagi atau seperti apa? Nggak ada. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang, nggak ada komunikasi, nggak ada itikat baik atau permintaan maaf, nggak ada. Ngechat gitu juga Nggak nggak ada, ya? nggak ada. Mbak Ade, kemudian ada informasi juga istrinya sempat ambil andil gitu dalam hubungan Mbak Ade dan almarhumah Sandi, katanya sempat menjodoh-jodohkan dulu. Iya dulu, karena kan dulu kakak saya kan tinggal di dekat sini. Terus karena saya dulu sering bolak-balik Jakarta ke sini, ya itu kakak saya, istri pelaku itu yang sering menjodoh-jodohkan gitu kan. Kan karena suami saya kan dipanggilnya Om Sandi gitu kan. Dibilangin, Om, ini ada cewek gitu kan, udah jadian aja gitu, sering jadi jodoh-jodohkan gitu sama kakak saya sama istri pelaku. Berarti sebelum kejadian ini semuanya memang terlihat sangat normal ya? Iya, sangat normal. Apa Mas Sandi sebelumnya sempat bercerita kepada Mbak Ade, misalnya seperti ada cekcok atau masalah dengan pelaku begitu? Karena kan informasinya dari tahun 2017 sudah sempat cekcok ya dengan pelaku ini. Kalau 2017 sih nggak ada cekcok gitu kan ya, mungkin karena dia aja mungkin beranggapan musuh gitu kepada suami saya gitu kan. Padahal kalau cekcok mah nggak ada cekcok sama sekali. Kalaupun cekcok kan pasti saya tahu ya sebagai istri, pasti suami saya itu apa-apa dia selalu bicara sama saya. Iya, jujur dia sama saya, nggak ada untuk masalah cekcok atau berantem gitu, nggak ada. Jadi memang nggak ada apa-apa ya yang Mbak Ade tahu, nggak ada masalah besar. Nggak ada masalah besar, nggak ada. Bagaimana sih Mbak sebenarnya hubungan Mbak Ade, keluarga Mas Sandi juga dengan terduga pelaku? Hubungannya tuh kalau misalnya kita lihat dalam beberapa tahun ke belakang itu sebenarnya baik, biasa saja atau seperti apa? Biasa aja, sebenarnya kan emang si pelaku ini kan dulu langganan ojek saya. Sebelum saya menikah itu dia langganan ojek saya. Oh, jadi pelaku yang dikenal dengan Limbat juga ini merupakan tukang ojol ya? Iya, langganan saya. Kemudian selama menjadi tukang ojol, bagaimana Mbak Ade melihat pelaku ini? Apakah ada gelagat mencurigakan? Nggak ada. Karena ya biasa aja, kita bertetangga ya biasa aja, nggak ada rasa ketakutan atau ada dendam atau apa, nggak ada. Tahun berapa Mbak menjadi langganan ojol? Itu langganan ojol dia 2017 ya, saya sebelum menikah itu ya 2017. Berarti setelah hengkang tidak menjadi tukang ojol, apakah si pelaku ini menjadi kru film juga? Awalnya kan dia kru film, setelah kru film dia jadi ojol, udah setelahnya sih nggak ada. Oh, jadi awalnya memang pelaku ini kru film, kemudian baru ojol itu tadi. Iya. Kemudian kegiatan setelah ojol ini, Mbak Ade tahu gak? Setahu saya cuma di rumah ya. Di rumah saja? Iya, di rumah saja. Mbak Ade tahu gak terkait minuman-minuman keras yang beredar? Jadi informasinya pelaku ini memang peminum begitu. Apa itu benar Mbak? Kalau itu saya infonya sih baru tahu hari apa ya, katanya pas dicek kan di lokasi itu di rumah dia banyak terdapat minuman ya. Kalau ya kayak dari orangnya aja sih sepertinya memang peminum berat ya. Karena kalau misalnya dia nggak kecanduan alkohol, dia nggak mungkin ya membabi buta gitu ngabisin nyawa orang. Jadi Mbak Ade menduga memang pelaku itu habis minum ya? Iya. Kemudian apakah memang pada saat itu yang kita kembali ketika Mbak Ade mengatakan Mas Sandi sempat
memberi pendapat gitu ya kepada pelaku. Apakah itu terkait minuman keras ini, Mbak? Waktu itu kan mengenai masalah lingkungan gitu kan, ada pembahasan juga mengenai minuman, tapi ya pelaku padahal kan yang ngomong mengenai masalah minuman itu bukan suami saya, tapi ada dari salah satu ibu-ibu yang membahas tentang minuman, tapi dia katanya infonya dia melototnya ke suami saya. Oke, jadi bukan Mas Sandi yang Bukan. menegur tentang minuman keras Bukan, itu. bukan. Tetapi pelaku menduganya itu Mas Sandi. Iya. Pelaku ini apakah memang pernah bermain dalam satu proyek dengan Mas Sandi? Sepertinya enggak. Karena kan yang saya tahu kan cuma pelaku ini kru di tukang bubur ya. Oke. Kalau dari Mbak Ade sendiri, ini kan pelaku sudah ditangkap ya. Iya. Kemudian polisi juga sudah menyampaikan keterangannya. Motifnya sudah tersampaikan juga. Iya. Almarhum katanya menatap pelaku dengan sinis, kemudian meludah. Bagaimana tanggapan Mbak Ade terkait itu? Setujukah? Enggak. Karena saya tadi dapat kabar seperti itu, saya kaget ya dengar katanya suami saya sinis, katanya suami saya meludahi gitu. Enggak, yang ada kebalik ya. Dia yang suka melototin saya. Pelaku suka melototin saya, sampai saya sering bilang sama suami saya, itu tadi si Gimbal melototin saya. Saya bilang kayak gitu. Kamu pelototin balik? Iya, saya bilang kayak gitu. Saya pelototin balik. Kalau untuk meludah enggak, suami saya enggak seperti itu. Karena saya tahu suami saya sifat karakternya enggak seperti itu, meludahi orang sembarangan, enggak ada. Kalau saya enggak terima. Kalau dari Mbak Ade sendiri, kira-kira sebenarnya motifnya apa begitu? Karena polisi kan menyebutnya seperti yang tadi. Ya kalau motif ya kan nggak tahu ya, karena kan memang nggak ada, maksudnya nggak ada ribut besar atau cekcok masalah apa gitu kan, karena cuman kayak waktu rapat warga aja cuman perbedaan pendapat, udah itu aja. Itu perbedaan pendapatnya terkait apa? Terkait minuman keras kah Mbak Ade? Iya, waktu itu terkait minuman. Itu bagaimana ceritanya? Apakah Mas Sandi sempat menegur kemudian Enggak, pelaku karena tidak terima? permasalahan itu, permasalahan lingkungan, terus si pelaku melotot ke suami saya, dia melotot, terus suami saya tanya kenapa melotot gitu ya, cuman intinya permasalahannya cuma di situ aja, nggak ada yang cekcok besar gitu sampai ribut besar, nggak ada. Itu kapan Mbak? Itu di Oktober. Oh udah lumayan lama ya, Iya. tahun lalu. Kemudian pas kejadian itu, apakah memang Mas Sandi sedang memberi pakan ternak atau bagaimana Mbak? Iya, karena kan dia kebiasaan tiap pagi itu rutinitas dia, kalau setiap pagi dia kasih pakan ternak. Oh begitu, naik Iya. sepeda motor kah? Iya, pakai motor listrik. Karena keterangan dari polisi itu kan juga menyebut Mas Sandi menggunakan motor listrik, tetapi Iya. berhasil dikejar pelaku. Padahal itu kan sebenarnya Mas Sandi sedang naik motor ya. Iya, berarti kan dia memang sudah ada unsur ini ya, pembunuhan berencana ya, gitu. Karena kan saya lihat dari fotonya itu dia menusuk itu karena posisi suami saya masih ada di atas motor. Oh posisinya di atas motor. Iya, posisi suami saya masih ada di atas motor, dia langsung tusuk di bagian kepala. Oh. Jadi memang Mbak Ade menduga ini pembunuhan yang sudah direncanakan. Yang sudah mungkin cukup direncanakan. lama. Iya. Mbak Ade, sekiranya nanti Mbak Ade bertemu dengan pelaku, apa yang ingin Mbak Ade sampaikan? Ya saya mau ngomong karena saya nggak terima apa yang dia utarakan ke polisi ya, katanya main ludah gitu, sinis. Enggak, saya nggak terima gitu kan ya. Saya mau ngomong sama pelaku, bingung ya kalau saya mau ngomong sama pelaku itu yang nggak bisa berkata-kata apa lagi ya gitu kan. Rasanya saya pengen dihukum mati langsung di situ, itu yang mau saya sampaikan langsung ke dia. Udah deh, mendingan gak usah hidup deh gitu. Kesel ya saya kalau udah ngeliat pelaku itu. Saya sampai di TV udah keluar muka pelaku itu, saya nggak mau. Saya ada rasa ketakutan ngeliat muka pelaku karena saya inget langsung sama almarhum suami saya. Mbak Ade kapan rencananya berjumpa dengan pelaku Mbak? Ada rasa bertemu nanti ya, cuma nggak tahu ya nanti apakah nanti saya bisa nahan emosional saya gitu kan ya. Itu yang lagi saya jaga ya, emosional saya bisa kejaga atau enggak nantinya ketemu pelaku. Karena sampai sekarang saya yang melihat muka pelaku itu kesel gitu ya, udah emosi banget gitu ya, tega gitu.
ngabisin suami saya gitu ya. Dia nggak pikir panjang gitu ya untuk masa depan anak saya, kan dia juga punya anak gitu kan. Apa dia nggak mikir nanti nasib anak dia juga seperti apa gitu kan, karena kan ya anak dia sekolah gitu kan, gimana nantinya gitu kan, apa nanti malu gitu kan punya ayah yang seperti itu. Apalagi saya sekarang jadi orang tua tunggal untuk anak-anak gitu kan, berat banget buat saya. Anak-anak ya udah nggak ada ayahnya lagi kan, masih butuh sosok seorang ayah ya, masih kecil-kecil. Iya, masih kecil-kecil ya, mungkin nanti kedepannya ya saya harus fokus ke anak-anak udah. Pasca kejadian, kegiatan sehari-hari seperti apa Mbak Ade? Berasa sekali ya? Iya, berasa sekali, karena kan biasanya tiap pagi dia tuh selalu tanya, ya mau kerja bawa mobil nggak? Karena setiap saya kerja, mobil itu dia yang siapin, dia yang panasin gitu kan. Jadi saya tinggal jalan gitu. Ya berasa karena kan masih ini, jadi saya belum bisa kerja ya, masih mau minta keadilan dulu ya. Pasca, pasca kejadian ini, Mbak Ade seperti apa? Dibantu siapa merawat anak-anak? Ada omahnya ya dan neneknya ini yang lagi ngebantu jagain anak-anak. Anak-anak tahu nggak Mbak atas kejadian yang menimpa ayahnya? Anak saya yang pertama sama yang kedua yang tahu. Kalau yang ketiga kan mungkin masih kecil ya, jadi dia belum paham. Bagaimana respon mereka Mbak Ade? Kalau yang nomor 2, dia tahu, dia tanya, "Mami, ayahku ditusuk ya." Saya tanya, "Kamu tahu dari mana?" "Dari orang-orang." Gitu. Jadi kemarin sempat pelaku datang untuk mengambil barang bukti, anak saya teriak ke pelaku, "Nanti kalau sudah besar, saya tusuk kamu, karena kamu udah nusuk ayah aku." Katanya gitu. Jadi mereka tahu ya, Tahu. hanya yang kecil ya, yang mungkin belum. Iya, kalau yang kecil dia belum paham, kalau yang kecil ditanya ayah mana, kerja. Sampai sekarang taunya masih kerja. Kerja, iya. Tadi Mbak Ade sempat menyebutkan bahwa pelaku sempat datang untuk mengambil barang bukti, itu datang ke rumah. Barang buktinya disembunyikan di mana? Barang bukti katanya sih infonya kan disembunyiin di selokan ya. Di selokan dekat rumah. Ya, dekat rumah dia di bawah gapura katanya gitu. Disembunyiin di sana. Pelaku itu kan dikenal sebagai Nanang Gimbal, Nanang Iya. Irawan atau Nanang Gimbal karena rambutnya yang Iya. begitu lebat begitu. Pelaku menghilangkan bukti dengan potong rambut Mbak Ade? Iya. Karena kan sebelum pergi kan dia itu masih gimbal rambutnya. Tapi setelah ditangkap rambutnya sudah dipotong kan, dia berarti kan dia ada niat ya untuk mengelabui petugas gitu kan, karena mungkin semua media udah pada tahu ciri-cirinya, masyarakat udah pada tahu, jadi kan dia untuk menghilangin jejaknya ya dia potong rambut. Bagaimana Mbak Ade biasanya keseharian apa yang berasa sekali berubah? Berasa banget ya dari bangun tidur, biasanya kan selalu itu ya, bangun tidur tuh saya selalu nengok, lihat suami gitu kan, lihat suami, lihat anak-anak. Saya sudah tahu rutinitas suami saya tuh, kalau misalnya bangun pagi pasti dia ke kamar mandi gitu kan, lama dia kalau di toilet itu sambil scroll TikTok gitu, itu kebiasaan dia tiap pagi. Biasanya sudah sibuk dia bangunin gitu kan, terus ngasih makan ayam, balik lagi, nanti dia tanya ngurusin anak untuk sekolah, nanti udahnya dia tanya, "Si kakak mau diantar siapa?" gitu kan. Kalau misalnya saya belum siap-siap, nanti dia yang nganterin anak sekolah, kalau nggak saya yang nganter, kalau nggak bareng, biasanya sih bareng nganter anak ke sekolah. Jadi saling kerjasama. Iya, saling kerjasama ya. Sekarang udah nggak ada lagi, semuanya serba sendiri. Kemudian saya juga mendengar almarhum punya bisnis bakso, Iya. Mbak Ade. Itu memang milik bisnis almarhum sendiri kah? Iya. Idenya dari almarhum sendiri? Itu 3 minggu yang lalu ya, dia ada pagi-pagi dia keluar, itu dia nggak bilang, saya pikir biasa ngasih makan anak ayam ya, kok lama banget, saya bilang itu kak nggak pulang. Pas pulang dia lagi bikin itu sama tetangga, bikin gerobak. Saya itu belum tahu tuh bikin apa gitu kan, saya belum tahu. Pas sudah tahunya, pas sudah jadi saya baru tahunya. Jadi memang baru ya? Iya, baru.
Terus dia malam-malam ngobrol gitu kan. Ya biasanya kan kita kalau ngobrol kan setelah saya pulang kerja itu saya nggak tidur, ngobrol dulu sama dia gitu. Nah dia bilang, aku mau usaha bakso gitu kan, bakso ikan. Kata, oh ya udah namanya apa? Ada deh katanya gitu kan. Ternyata namanya kan bakso ikan Mak Lampir. Ya aku mau mau ini usaha bakso ikan kata dia gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, bagus gitu kan ya. Iya, aku mau usaha ini katanya buat anak-anak kayak gitu ya. Saya nggak tahu, akhirnya kan itu disiapin dia mungkin ya untuk anak-anak gitu. Udah dipersiapkan dia. Gerobaknya yang ada di sebelah sana satu itu Iya. berarti Ada di sana ada satu. ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi tapi sudah disebar ya ke tempat-tempat ya. Jadi sampai sekarang di beberapa tempat lain masih jalan ya? Atau Karena bagaimana? masih ada kejadian ini masih belum jalan ya. Karena kan saya bingung kemarin almarhum udah nggak ada, saya bilang gitu, nanti ini siapa yang menghandle gitu kan. Saya ingat perkataan almarhum, katanya ini nanti buat anak-anak ya, jadi mau nggak mau kan saya harus lanjutkan gitu kan, karena mungkin ini amanah dari almarhum ya. Berarti nanti Mbak Ade juga ada kepikiran untuk melanjutkan ya setelah semuanya sudah berlalu dan lebih tenang situasinya. Berarti keseharian almarhum setelah tidak bermain film itu tadi ya, biasanya memberi makan ternak, kemudian bekerja sama membantu rumah tangga bersama Mbak Ade, dan yang terbaru itu bisnis bakso. Bisnis bakso. Biasanya dia yang ngantar saya kerja gitu kan. Nanti kalau saya pergi-pergi dinas itu dia selalu menemani. Karena dari dulu itu kita tuh selalu sama-sama. Kalau misalnya kayak dia syuting gitu, syutingnya keluar kota, itu dia selalu ditemenin sama saya. Dia nggak mau, nggak. Pokoknya harus. Sedikit mengenang Mbak Ade, seperti apa sosok almarhum di mata Mbak Ade sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ayah untuk 3 anak? Sosok suami saya itu dia orangnya ya baik gitu ya, perhatian dia sama saya, sama anak-anak. Udahnya juga kan dia orangnya kan sesuai sama karakter filmnya ya, dia biasa jadi orang lucu gitu kan. Memang dia kalau di rumah itu lucu, dia usil orangnya. Dia sering joget-joget sama anak-anak, itu selalu joget. Ntar kalau misalnya anak-anak lagi nonton TV, ayahnya nanti joget di depan TV gitu. Sepi ya berarti Mbak Sepi, Ade iya. sekarang. Mbak Ade, kalau dari Mbak Ade sendiri, ini kan proses hukum terhadap pelaku juga sedang berlangsung ya, proses penyelidikan, kemudian nanti mungkin akan ada rekonstruksi begitu. Apa harapannya Mbak Ade dan juga keluarga? Ya harapannya ya kalau bisa ya dihukum seberat-beratnya ya. Kita nggak terima kalau cuma 15 tahun ya, minimal 20 tahun lah gitu. Minimal 20 tahun. Minimal 20 tahun. Dan bagaimana jika nanti apa yang Mbak Ade harapkan tidak sesuai, akan ada langkah berikutnya? Ada langkah berikutnya, mungkin nanti saya serahkan semuanya ke kuasa hukum. Biar nanti kuasa hukum saya yang bertindak ya. Mbak Ade, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga sama-sama. Kasus ini juga bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Semoga apa yang diharapkan Mbak Ade dan juga keluarga juga bisa terkabul. Amin. Dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Amin, amin. Salam untuk anak-anak Mbak Ade. Terima kasih. Iya.